Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Materi pagi hari ini saya akan memberikan tentang sejarah Pancasila, mulai lahirnya sampai bagaimana Pancasila bisa berdiri saat ini. Nah, di depan kalian adalah wujud gambaran bagaimana mengenal dasar negara Republik Indonesia, tentang bagaimana jumlah tanggal, jumlah bulan, jumlah tahun yang melekat di dalam simbol Pancasila. Nah, bisa kalian lihat jumlah 45 di mana, 17 di mana, 8 di mana, 5 di mana. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu tercermin dalam simbolnya. Berbicara tentang bagaimana Pancasila ada dan sampai saat ini tetap berdiri, usulan yang pertama pada saat sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana sidang yang pertama ini para tokoh membahas tentang dasar-dasar Indonesia Merdeka, di mana tokoh utamanya adalah Muhammad Yamin, ada Mr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Dari sini kita bisa tahu bahwa pembentukan Pancasila ini sangatlah luar biasa, dimulai dari sidang BPUPKI yang pertama. Nah, ini adalah gambaran sidang BPUPKI yang pertama pada saat itu, bagaimana Pancasila untuk pertama kali dirumuskan. Nah, dalam sidang BPUPKI yang pertama ini ada beberapa nilai yang diusulkan oleh Muhammad Yamin. Yang pertama adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, di samping usulan lisan pidato beliau juga mengajukan usulan secara tertulis. Nah, ini ada 5 hal yang diusulkan oleh Muhammad Yamin. Ini orangnya, pahlawan kita, Mr. Muhammad Yamin. Nah, pada saat 31 Mei 1945, kemudian usulan dari Muhammad Yamin itu disampaikan, ditambahkan oleh usulan Mr. Supomo. Diawali dengan pemaparan syarat berdirinya negara, tentang pertama ada 3 teori negara. Teori perseorangan yang dianggap oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Nah, dikarenakan bahwa negara ini adalah wujud kontrak sosial, masyarakat bebas selama tidak melanggar aturan hukum yang sudah ditetapkan. Negara adalah masyarakat hukum dan individu tidak boleh banyak dikekang. Nah, yang kedua, teori kelas dan juga golongan. Awal yang dikatakan oleh Supomo ini, dirinya bercerita bahwa awal negara adalah alat kekuasaan atas kelas atas yang menindas kelas bawah. Kelas bawah harus bersatu untuk mencapai namanya revolusi. Nah, pada akhirnya cita-cita terwujudnya masyarakat tanpa kelas, masyarakat komunis, satu sama rata, sama rasa, ini muncul pada saat itu. Lihat bagaimana ideologi-ideologi besar menjadi pertentangan pada saat Pancasila ini muncul. Nah, yang ketiga ada teori integralistik, di mana diusulkan oleh Supomo bahwa dasar negara Indonesia ini adalah disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat Indonesia. Nah, negara satu untuk semua golongan, paham? Nah, inilah wujud dari negara kesatuan. Nah, ini adalah Mr. Supomo. Tadi tokoh sidang BPUPKI yang pertama ada Muhammad Yamin, ini yang kedua adalah Mr. Supomo. Nah, dan ini pada pidatonya 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mengatakan bahwa dasar negara, philosophy of Gorslah, mengajukan 3 usulan dasar negara: Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Di mana Pancasila di dalamnya memuat yang pertama adalah kebangsaan, nasionalisme. Yang kedua, kemanusiaan, internasionalisme. Yang ketiga, musyawarah mufakat, demokrasi. Dan yang keempat, kesejahteraan rakyat. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, nilai-nilai inilah yang diusulkan oleh Presiden Soekarno pada saat 1 Juni 1945. Nah, di mana yang kedua, setelah Presiden Soekarno mengusulkan 5 nilai dasar itu, ada Trisila.
Sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, ketuhanan pada akhirnya merujuk pada Ekasila, gotong royong, ide asli orang Indonesia. Setelah pidato Soekarno, sidang pertama dinaikkan dan dibentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Pada akhirnya, tugasnya menggolongkan usul tertulis isu. Inilah dia Presiden Soekarno. Mungkin kalian sudah mengetahui bagaimana hebatnya beliau. Nah, panitia-panitia kecil ini bekerja dan diperoleh usulan-usulan dari beberapa tokoh-tokoh lintas organisasi yang ada di sana. Usulan terbanyak agar Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Jadi ingin mempercepat negara kita merdeka. Ada perbedaan pendapat mengenai hubungan agama dan negara pada waktu itu. Yang pertama, hubungan agama ya dan Islam sendiri diusulkan oleh beberapa golongan keagamaan agar asal negara didasarkan oleh yang namanya syariat Islam. Golongan nasionalis menginginkan yang namanya negara persatuan. Karena adanya perbedaan pendapat dan harus diselesaikan, oleh karena itu dibentuklah panitia 9. 22 Juni 1945, panitia 9 ini mencapai kesepakatan rancangan pembukaan hukum dasar dalam Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah cikal bakal dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya ada perbedaan pada rumusan Pancasila pertama. Nah, kan kalau sekarang kan ketuhanan yang Maha Esa. Dulu pada waktu awal disepakati ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, secara tidak langsung di dalam sila pertama ini memunculkan pertentangan antara kelompok nasionalis dan juga agamis. Pada akhirnya sekarang sila ini dirubah. Nah, ini adalah Piagam Jakarta. Bisa kalian lihat orang-orangnya, panitia 9-nya di sana ada nama-namanya. Nah, setelah sidang BPUPKI pertama menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan sidang kedua BPUPKI 10 Juli 1945. Pada sidang kedua disampaikan dari hasil musyawarah golongan Islam dan juga golongan nasionalis tentang rancangan mukadimah hukum dasar yang memuat sila Pancasila. Seluruh anggota sidang akhirnya dapat menerima kesepakatan tersebut dan dianggap dasar negara telah selesai. Di sidang pertama tadi kita menyepakati tentang 5 nilai silanya Pancasila. Di sidang yang kedua adalah bagaimana wilayah negara, bentuk negara, dan juga panitia persiapan Undang-Undang Dasar. Nah, bedanya sidang pertama dan kedua tadi adalah menyepakati tentang dasar negara, wilayah seperti apa. Pada akhirnya dibentuklah sidang lanjutan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dibentuk 9 Agustus 1945 di Dalat, Vietnam. Ketuanya R. Soekarno, wakilnya Muhammad Hatta, anggotanya Dr. Rajiman Widyodingrat. Tugasnya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secepat-cepatnya. Pada akhirnya, sepulang dari tanah air, R. Soekarno menambah anggota PPKI menjadi 26 orang dari perwakilan komite penduduk tiap-tiap negara, yaitu ada di bagian-bagian negara Indonesia. Jadi PPKI adalah komite pembentuk negara. Pada akhirnya 17 Agustus 1945 dimulailah proklamasi kemerdekaan dan sidang PPKI yang pertama dimulai pada tanggal 19 Agustus 1945. Nah, ini adalah tokoh negara kita yang disebut Dwi Tunggal, Soekarno dan juga Hatta. Ini adalah pembacaan teks proklamasi pada waktu itu. Ini adalah upacara kemerdekaan Indonesia yang pertama, proklamasi kemerdekaan. Ini adalah draft proklamasi. Nah, nanti akan saya coba untuk dari kalian membaca proklamasi. Ini teks proklamasinya. Sekarang kita masuk ke dalam agenda sidang PPKI yang pertama 18 Agustus 1945, di mana pada saat itu disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
mulai dari pembukaan Undang-Undang Dasar dilanjutkan pasal-pasal. Nah, yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden pada saat itu disepakati oleh KNIP kalau nggak salah, ya. Presiden Soekarno sebagai pada waktu itu presiden pertama, dan wakil presidennya adalah Muhammad Hatta. Nah, untuk sementara waktu presiden didampingi oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat sampai terbentuknya DPR dan juga MPR. Ketua KNIP waktu itu adalah Mr. Kasman Singo-Dimenjo. Nah, agenda sidang PPKI 19 Agustus 1945 yang kedua adalah menetapkan wilayah Indonesia menjadi provinsi dan menunjuk gubernurnya. Pada waktu sebelum kemerdekaan, negara kita kan terpecah menjadi beberapa negara bagian, beberapa negara-negara kecil. Dalamnya ada Sunda, ada Jawa, beberapa wilayah itu menjadi 8 bagian. Pada akhirnya disepakati terbentuklah menjadi provinsi. Menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya. Mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan, kalau nggak salah namanya adalah TKR. Nah, 4, pembentukan komite nasional di setiap provinsi. Karena negara kita baru merdeka, harus ada komite nasional di setiap provinsi untuk menanggulangi percepatan kemerdekaan. Setelah sidang yang kedua menetapkan beberapa usulan-usulan sebagai provinsi, sidang ketiga adalah membahas tentang dibentuknya Komite Nasional, dibentuknya Partai Nasional Indonesia (PNI), dibentuknya Tentara Kebangsaan. Nah, sidang pertama tadi menetapkan Undang-Undang Dasar, sidang kedua adalah pembagian wilayah-wilayah, sidang ketiga adalah dibentuknya Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia dan juga Tentara Kebangsaan. Nah, ini tadi sudah saya bicarakan. Ketua KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, Mr. Kasman Singo-Dimenjo. Nah, pembentukan provinsi pertama kali ada 8 waktu itu. Provinsinya ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil. Nah, ini adalah provinsi-provinsi yang ada pertama kali pada saat Indonesia merdeka. Nah, ini adalah pekik kemerdekaannya, bersatu, merdeka. Nah, pada saat ini inilah yang saya tunjukkan bagaimana semangat kemerdekaan itu ada. Oke. Sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi. Yang ingin saya tanyakan nanti setelah kalian melihat video ini adalah bagaimana pendapat kalian tentang gambar-gambar di atas. Kita akan berdebat nanti. Oke. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.